Salam semua saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu merindukan dan berdoa dan mengharapkan tiap-tiap dari saudara selalu dituntun, diberkati dan dikuatkan Tuhan dan terus mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya hari ini bisa diberikan kesempatan untuk sharing, bisa membagikan firman Tuhan. Saya rindu sekali membagikan apa yang sedang terjadi di muka bumi saat ini, khususnya di dunia barat, orang-orang barat, negara Amerika, Eropa, Australia, Kanada, New Zealand, ya, tentang makin banyak orang yang menjadi ateis. Ya, kenapa mereka menjadi ateis? Karena mereka kurang mengerti. Banyak yang punya pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi kita perlu sekali untuk handle ini dan bagaimana kita mempersiapkan diri, khususnya kita yang ada di sini bisa mempersiapkan anak-anak kita. Karena anak-anak bisa saja grow up di Sunday school all their life. Tapi waktu mereka masuk ke uni, profesor-profesor itu pakai segala macam convince dari sains untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak hadir, Tuhan itu tidak menolong, Tuhan itu tidak mampu, itu semua. Jadi mereka banyak sekali anak murid di Amerika yang dulu juga termasuk negara Korea yang dulunya masih kecil grow up, akhirnya banyak yang tidak ke gereja. Mereka mungkin masih takut orang tua atau malu terhadap orang tua, tetapi hati mereka banyak yang sudah mundur dari gereja. Nah, saya bagikan ini supaya kita terus dilengkapi, supaya kita bisa fokus bagaimana membesarkan anak kita, bukan saja secara fisikal, secara education, atau mungkin sampai mereka menikah. Tetapi menurut saya warisan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak yaitu warisan rohani. Karena apa artinya kita memberikan mereka aset-aset sesudah kita pulang kembali ke sorga dan mereka di sini iman mereka pada mundur, ya itu penting sekali. Saudara-saudara, saya mau buka dengan ada satu kisah seorang profesor. Waktu dia diberikan kesempatan untuk mengajar di satu universitas yang terkenal di England, dia mulainya dengan begini. Dia gambar di papannya itu kilat, ya kilat. Dia gambar. Sesudah itu dia katakan ini dipercayai oleh banyak orang, banyak generasi, ya, dan banyak agama bahwa kilat ini ada Tuhannya. They call the gods of lightning, ya, or god of thunders. Jadi mereka, nah lihat ya sekarang saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena terbukti bahwa kilat itu bukan ada Tuhannya, tetapi ada pertemuan electricity antara positif negatif, awan-awan di sana, ya udara di sana, sehingga terjadi itu semua membuat itu kilat. Ya, jadi berarti sains itulah jawaban untuk kita manusia, bukan agama, bukan Tuhan, ya. Dan memang apa yang dia katakan itu benar. Benar karena kekristenan tidak pernah percaya bahwa kilat itu ada dewanya. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan segala alam semesta ini termasuk yang kilat itu. Karena dia yang melakukan semua dari yang ada, dari yang ada ini, dari yang tidak ada. Jadi beda. Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang pada waktu itu belum tahu siapakah Tuhan,
Ya, mereka anggap itu Tuhan karena saudara-saudara, karena mereka tidak tahu. Itu namanya God in the gap. Berarti waktu apa saja dilihat itu bisa jadi Tuhan. Dan saudara tahu saat ini kata Tuhan, God itu sudah bisa jadi apa saja. Kalau sang juara balap mobil yang di Bathurst yang namanya Peter Brock, namanya dia Gods of the Mountain. Maksudnya Mount Panorama yang ada di sana. Karena dia mungkin 9 kali menang itu racing. Ya, tapi satu waktu dia dengan mobilnya juga ketabrak, mati juga dia. Benar gak? Saudara-saudara, apa saja selalu God of gambles, God of this, ya King of this. Itulah manusia karena mereka tidak mengenal pencipta sebenarnya. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang melakukan segala-galanya, memelihara segala-galanya, menciptakan segalanya dari permulaan. Jadi dia bukan buatan manusia, tapi dia ada sebelum manusia ada. Saudara, inilah Tuhan kita itu. Amin. Ini yang harus kita miliki dan kita bagikan kepada anak-anak kita, bahwa kata yang sekarang dipakai ini sudah membuat atau deluded, itu membuat tawar arti dari Tuhan yang sebenarnya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini ya saya rindu untuk membagikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia besar, Dia maha kuasa, Dia maha kasih, Dia segala-galanya, dan Dia mampu mengubah hidup kita. Saudara, amin kan? Saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Ia memiliki perencanaan sebelum kita manusia mampu berpikir. Saudara, setiap kali saya melihat satu kuntum bunga atau satu serangga atau ke alam yang begitu bagus, saya makin memuji kepada Tuhan. Kenapa? Saya katakan, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Desainmu, caramu memelihara, berkembang biak, segala macam itu luar biasa. Kok bisa indah begitu? Bisa bukan saja bumi ini, tetapi alam semesta ini, saudara bisa lihat begitu besar. Itu semua ada karena Dia yang memelihara sampai saat ini. Saudara bisa bayangkan, hanya salah satu meteor saja ya yang berukuran seperti gedung gereja ini menghantam bumi ini. Saudara tahu enggak? Ada kemungkinan kita bisa punah semua. Karena apa? Mati karena tidak ada matahari yang bisa menembus dengan abu yang keluar itu untuk membuat tanaman-tanaman bisa hidup karena tanpa matahari. Itu pernah terjadi sehingga zaman es itu kemungkinan besar salah satu kedinginan. Saudara-saudara, ya waktu Ia memiliki rencana, saya ingin kita baca satu ini ya di Yohanes 20 ayat 31, Yohanes 20 ayat 31 dan 32. Ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Saudara, ini tulisan Yohanes bahwa saudara-saudara, ia mencatat Injil Yohanes ini dengan tujuan ini. Ya saudara, ayat 31-nya dengan tujuan yaitu supaya semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya orang percaya bahwa Yesuslah Mesias dan anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Tuhan memakai mulai dari Musa sampai terakhir Yohanes. Itu ada puluhan
mulai dari nabi, mulai dari orang pemerintahan, raja, menulis semua ini dengan tujuan agar kita dapat mengenal siapa Dia. Luar biasa. Mereka sudah selidiki, ya, tidak ada yang lebih sophisticated, maksudnya lebih luar biasa dari kitab Alkitab ini dalam sejarah manusia. Karena buku ini ya tercatat mulai dari Musa sampai Yohanes kurang lebih 1.500 tahun, jarak penulis pertama sampai penulis yang terakhir, dan semuanya memiliki jalur merah yang tujuannya adalah Kristus. Tujuannya adalah Mesias, penyelamatan manusia. Luar biasa bukan? Itu kalau bukan Tuhan yang mengatur, siapa yang bisa mengatur? Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada ilham kepada para nabi, siapa yang bisa dapat menulis demikian? Saudara-saudara, kita harus memiliki iman bahwa apa yang tercatat dalam Alkitab ini benar. Ya. Jangan sampai kalau ada orang yang mulai quote yang salah, ya, kita membuat meragukan firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan ini benar, ya dan amin. Yang salah mengerti itu adalah kita manusia. Mungkin karena culture kita berbeda, pengertian, kedewasaan kita berbeda, sehingga membuat kita kadang-kadang salah mengerti. Salah menerjemahkan, salah penyampaian. Beberapa kali saya ingat ada ayat-ayat yang harus saya sendiri memperbaikin. Karena apa? Saya terima dari pendeta-pendeta sebelum saya dan mereka menyampaikan demikian. Tetapi sesudah diselidiki latar belakang dan bahasa dan culture, akhirnya memang ini perlu di-adjusting, saudara. Bukan salah total, tapi kurang tepat terjemahkan. Jadi manusianya. Dan apa yang telah kita miliki ini juga diterjemahkan. Apalagi bahasa aslinya itu benar-benar sempurna. Saudara-saudara, ya, manusia menerjemahkan, ya, kita mengucap syukur yang diterjemahkan. Karena kalau pakai bahasa aslinya kemungkinan besar kita tidak banyak mengerti. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan firman Tuhan. Dia menyiapkan hamba-hambanya untuk menulisnya. Luar biasa. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, pribadi yang namanya firman itu, ya, menjadi manusia. Wow. Yesus Kristus itu, ya, sesudah Ia mengirim hamba-hambanya, firman Tuhan katakan Ia mengutus putranya pada waktu yang tepat. Ia mengutus putranya supaya kita manusia, ya, dapat memperoleh penerimaan oleh Dia. Sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini, deal paling pertama, urusan yang paling pertama dengan manusia, yaitu Ia ingin menerima kembali manusia yang sudah berdosa itu. Ya, Ia menebus kita, Ia membenarkan kita, Ia menyelamatkan kita, Ia menyembuhkan kita, Ia memulihkan kita, Ia memperdamaikan kita dengan Bapa. Itu semua sebenarnya ada satu kerinduan Bapa. Dia ingin menerima kita kembali, anak-anak yang sudah berdosa itu. Dan sampai hari ini pun, Kristus yang sama yang 2000 tahun lalu mati dan bangkit itu masih melakukan perkara yang sama. Dia selalu menerima kita saat kita membuka hati dan menerima Dia. Bukan datang di dalam kesempurnaan, tetapi datang dengan apa adanya kita. Saudara-saudara, bedanya
kekristenan dengan agama yang lain. Ya, agama yang lain ada yang memiliki kepercayaan yang berbeda sekali dengan kita. Kita hargain bahwa itulah mereka. Tetapi kita ada, dan saya percaya bahwa kita yang telah dipanggil oleh Kristus, kitalah pribadi-pribadi yang sudah diterima oleh Dia. Saudara-saudara, perbedaan, saudara tahu? Ya, kalau semua agama, termasuk yang dari Abrahamatik atau dari Abraham, yaitu Judaism and Christianity dan Islam itu sama rootnya, ya, monotheism, ya, yang memiliki percaya satu Tuhan. Kita percaya satu Tuhan, ya, supaya saudara tahu kita tidak percaya tiga Tuhan. Kita percaya satu Tuhan yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Tetapi kita hanya satu Tuhan. Perbedaan kita dengan mereka ya begini, saudara-saudara. Ya, kalau semua agama itu untuk penerimaan itu, saudara tahu, itu tergantung dari merit. Merit. Apa yang dilakukan. Apa yang diperbuat selama hidup ini sehingga itu diterima atau tidak diterima. Bedanya dengan Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi ini di dalam karya penebusannya, Ia menerima kita. Bukan karena merit, tetapi karena kasih karunia. Karena kebaikan, karena Dia rindu untuk anak-anaknya kembali. Sehingga itu beda sekali. Beda. Kalau agama lain harus berbuat ini, itu, berbuat yang baik, mulai dari masa kecil, harus belajar, sesudah itu harus melakukan, dan harapan mereka akhirnya bisa diterima di sorga. Saya hanya berikan satu contoh. Ibu-ibu di sini, ya mungkin anggaplah saya pakai contoh yang paling di depan saya di sini. Ya. Kalau waktu Yapi datang ke Feve, Bu Feve, berapa belas tahun yang lalu, ya, datang bilang, saya mau, ya, menerima engkau, ya, asalkan sesudah 10 tahun kamu harus buktikan bahwa kau adalah dapat melakukan apa yang saya mau. Ya, baru saya terima engkau di dalam hati saya sebagai ini. Saya percaya pada waktu itu Feve bilang, kamu pulang kembali saja ke Australia. Benar enggak? Tetapi pada waktu dia datang, dia tahu bahwa Feve punya masa lalu, dia sendiri juga punya masa lalu. Tapi dia menerima apa adanya. Saudara, ya, coba bayangkan kalau kita mau diterima, ya, di akhir hidup kita baru bisa menentukan kita diterima atau enggak, kira-kira bagaimana? Kita tidak mau memperlakukan itu kepada sesama kita, bukan? Jikalau pertemanan kita saja, belum apa-apa kita bilang, engkau bisa jadi temanku yang sejati kalau engkau membuktikan ini semua. Saya rasa itu akan menakutkan orang untuk berteman dengan kita. Tetapi kalau kita katakan, kita terima dia apa adanya, sambil kita berjalan bersama-sama untuk grow, saya percaya itu lebih indah, bukan? Dan itulah kekristenan, saudara-saudara. Kita ini sudah diterima oleh Tuhan Yesus dan Dia datang untuk memulihkan hidup saudara. Dan yang dibutuhkan sekarang ini bukan kehidupan agamawimu, bukan kehidupan agama kita, tetapi relationship di mana kita bisa grow bersama-sama dalam Tuhan Yesus. Kita aminkan itu? Itulah bedanya, saudara-saudara. Ya, dan luar biasa, saudara. Yang ketiga, waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, saudara-saudara, Dia tidak bilang, kamu sendiri, saya pergi, saya hanya supervising kamu dari atas sorga. No,
Dia katakan, kita baca ini lagi ya. Kita akan baca Yohanes 16 ayat 6 dan 7. Oke. Yohanes 16 ayat 7. Sorry, ini salah bahasa Inggris. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengar itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Roh Kudus itu lebih berguna dari pribadi yang pernah berjalan di Galilea. Dia katakan demikian. Mengapa? Karena Tuhan Yesus kalau ia ada di Yudea, dia tidak ada di Galilea. Atau dia ada di Samaria, dia tidak ada di Yeriko. Tapi kalau Roh Kudus, dia ada di sekitar tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan katakan, dia juga ada di gereja yang ada di Bandung, ada di Denpasar, ada di seluruh dunia. Karena ia omnipresence and omnipotence. Luar biasa bukan? Dan itu Tuhan sudah sediakan semuanya. Untuk kita dijaga supaya iman kita itu dikuatkan, dihibur, di ini semua. Dan pekerjaan Roh Kudus Tuhan Yesus katakan, ia datang untuk menghibur kita pada waktu kita membutuhkan kekuatan dalam hidup ini. Ia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Karena dialah yang mampu melakukan itu. Dia memimpin kita untuk mengetahui hari-hari di depan kita. Luar biasa. Dan dia menginsafkan kita. Saudara tahu bahwa kita bisa menjadi orang percaya. Itu bukan karena tiba-tiba kita rasa kita hebat dan bisa berubah. No, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah pribadi yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Roh Kudus itu datang mengubah hidup kita. Saya sendiri sadar, kalau bukan Roh Kudus yang mengubah hidupku, saya tetap menjadi satu pribadi sama seperti orang-orang yang ada di Pulau Timor. Ya, karena saya bergaul dengan mereka, jadi saya tahu masih tidak ada perubahannya. Dari dulu sukanya berdagang dan dagangnya itu diragukan kejujurannya. Mereka punya istri tetapi saya juga meragukan kesetiaan mereka kepada istri mereka. Ya, mereka selalu penuh kata-kata yang saling menyumpah-nyumpah satu sama yang lain kalau mereka lagi marah. Dan saya juga sebenarnya miliki itu semua. Tetapi karena Roh Kudus yang telah hidup di dalamku. Ingat, Roh Kudus itu diutus itu bukan hanya ada di antara kita atau ada di atas kita, tetapi tinggal di dalam kita. Saya hanya ingin bikin clear bahwa saat kita percaya menerima Yesus Kristus, saat kita mengucapkan kata bahwa dia adalah Tuhanku, Juru Selamatku, itu karena Roh Kudus yang bekerja dan tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudara, dan orang bilang, loh apa bedanya dengan baptisan Roh Kudus? Saudara-saudara, di Yohanes 20 waktu Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, mereka menerima Roh Kudus. Tetapi pada waktu mereka di hari Pentakosta, mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Tujuan daripada kepenuhan Roh Kudus ini, ya mereka dibaptis Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi
Kristus. Kita butuh itu semua. Ya, jangan bilang yang penting saya sudah jadi orang percaya, itu sudah cukup. Ya, kita ini perlu sekali untuk hidup di dalam Kristus, menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, Roh Kudus itu kuasa. Bukan saja ya hadir dalam hidup kita, memimpin kita, menasihatkan kita, menuntun kita dalam hidup ini. Saudara pernah rasa dituntun oleh Roh Kudus dalam hidup ini? Ya, beberapa. Tolong angkat tangan siapa yang belum. Ya. Roh Kudus ini ia selalu berbicara dengan suara yang lembut. Di dalam kita bilang subconscious kita, hati nurani kita. Ia juga bisa berbicara dengan cara yang lain seperti memberikan kita vision, memberikan kita mimpi, memberikan orang-orang lain untuk menasihatkan kita. Dia juga bisa menghidupkan ayat-ayat yang tercatat ini untuk berbicara kepada kita. Ia melakukan banyak sekali. Tetapi apakah sekarang pertanyaannya, kita itu siap atau terbuka untuk mendengar suaranya? Itu tergantung. Jadi kalau saudara belum dengar, bukan karena Roh Kudus itu tidak ada atau tidak berbicara, tetapi mungkin kita punya ini sudah terlalu penuh dengan cotton ini ya, korek telinga tuh ya. Itu kan dibilang kalau kita korek-korek itu tambah lama tambah penuh. Jadi mesti beli alat khusus, itu reklamasi bahwa untuk keluarkan. Enggak, bukan telinga rohani ini. Yang penting adalah di sini. Karena banyak orang punya telinga bagus di sini, tapi sini mati. Ya, yang penting di sini hidup sehingga kita dapat connect setiap hari dengan Roh Kudus. Kita di zaman sekarang, kita manusia kalau tidak ada HP 5 menit aja sudah rasanya kayak gelisah gitu. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memberikan yang terbaik untuk kita, tidak ada kadang-kadang kita kurang hiraukan. Saya rasa kita semua perlu bertobat dari situ. Bisa amin? Mulai sekarang utamakan dia. Karena yang masuk di HP saudara itu kebanyakan banyak hoax dan banyak apa lagi? Banyak yang nonsens, hanya paling juga selamat pagi melulu. Om saya punya itu sampai grup WA itu sudah malas baca. Sampai ribuan nggak mau baca lagi. Jadi kalau hilang saudara kirim dengan japri aja. Jaringan dia. Karena kalau WA grup suka terlalu banyak akhirnya makin ini. Saudara-saudara, mulai kita belajar saat ini. Waktu kita ini apa yang kita lakukan dalam hidup. Kalau kita ingin mengetahui hati Bapa, Roh Kudus dapat connect kita untuk kita berdoa bisa connect dengan dia. Kalau kita mengetahui apa yang harus kita ambil keputusan yes or no, atau kiri atau kanan, pergi atau tidak, tanya Roh Kudus, ia sanggup memberikan dalam hidup kita. Saya sudah terlalu banyak sekali mengalami hadirat dan pertolongan Roh Kudus di dalam hidup saya. Berapa kali saya salah jalan, saya hanya bilang Tuhan tolong saya. Karena saya nggak terlalu bagus pakai yang namanya GPS. Saya hanya berdoa Tuhan berikan saya kiri atau kanan, Roh Kudus bisa menuntun kita. Hiduplah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini membawa perubahan yang total di dalam hidup kita. Kita semua baca bukan? Petrus. Hanya beberapa hari sebelum saja, kurang lebih 50 harian gitu, ia menyangkal Tuhan Yesus karena ketakutan. Karena ketakutan. Dan yang menanyakan bukan algojo saudara, tapi pelayan-pelayan biasa di rumah Imam Agung Kayafas atau Hanas itu saudara-saudara. Dia menyangkal. Mungkin waktu itu dia mengutuk. Saya tidak tahu that man. Yang di sana sedang diadilin itu. Saya tidak kenal dia. Benar gak?
Tetapi sesudah ia mengalami Roh Kudus di dalam hidupnya, pada hari Pentakosta, saudara baca, dia berkhotbah dan orang-orang yang sama juga yang pernah berteriak kepada masternya, salibkan dia, dia tidak takut, dia berdiri dan berkhotbah. Dan firman Tuhan katakan 3.000 orang boleh bertobat. Dan bukan itu saja, kita baca di Kisah Rasul. Saudara, waktu dia diadili, dengan Yohanes diadili. Kisah Rasul 4, ya saudara-saudara, 19 dan 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Tapi kepada kamu, di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudara, ini waktu mereka ditangkap dan mereka diadili dengan tim pengadilan yang sama yang menghukum Yesus Kristus itu. Ya, dia berkata begini, kamu mau ancam bagaimanapun, saya tidak akan bergoyah. Kamu mau intimidasi bagaimanapun, saya tetap menyatakan bahwa apa yang saya lihat dan saya alami dan apa. Saudara bisa lihat perubahan itu. Kenapa itu terjadi, saudara-saudara? Karena kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Saya percaya banyak orang tidak berani bersaksi. Ya, memang untuk bersaksi di jalan itu tidak gampang. Itu harus memiliki panggilan. Tapi at least paling sekecil-kecilnya kita harus menjadi saksi bagi keluarga kita, teman-teman kita, family kita, kolega kita, semua kita perlu bersaksi. Saudara tahu bahwa banyak orang itu mengizinkan orang lain mati tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Dan saya ingin katakan, kalau orang yang demikian berarti apa? Kalau kita panggil, mungkin begini. Kalau saudara lihat ada orang tertidur di rumahnya, dan di rumahnya sudah mulai berasap-asap. Tanda kebakaran sudah terjadi. Dan saudara tahu dia ada tidur di rumah. Saya rasa orang ateis pun pasti menolong orang itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Berapa banyak saudara kita yang hidup tanpa firman Tuhan. Dan kita quite happy di ruangan 4 tembok ini. Dan berkata bahwa kita cukup sudah melayani Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus rindukan agar seluruh dunia ini mendengar Injil kerajaan itu kepada mereka. Dan saya berdoa hari ini agar setiap dari kita memiliki keberanian untuk berbicara khususnya dengan orang yang pernah menyakiti kita. Saya ada menantu-menantu di sini, kalau mertuamu masih ada, khususnya mertua wanita, bicaralah. Meskipun itu mencengkamkan, tapi berbicaralah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara-saudara, dan luar biasa saudara-saudara, Holy Spirit is the power of change. Mari kita yang ini baca lagi, bahwa ia bukan saja memiliki kuasa untuk mengubah orang seperti Petrus yang penakut, ya, dari menjadi pribadi yang luar biasa. Kita baca lagi di Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayo. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita ini
sudah dimerdekakan. Kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah diberkati. Sekarang kita hidup di dalamnya dalam hubungan, relationship yang bagus dengan Tuhan dan menjaga hubungan yang harmonis terus. Jangan sampai ada apapun yang menghalangi hubungan kita. Ingat, kesibukan apapun, capaian apapun, jangan sampai kita mengignore hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara tahu nggak? Saya ada lelucon ini aja. Ini yang sekarang agama yang paling grow, paling cepat itu ateisme, bukan Islam, saudara-saudara. Ateisme. Tapi saudara jangan pikir kekristenan itu lagi mundur di negara Barat, ya. Tetapi saudara pergi ke Asia, ke Iran, ke Afrika, sekarang ini banyak terjadi pergerakan yang besar-besar. Di Indonesia juga. Karena itu memang Tuhan punya time. Bahwa dia mulai dari Yerusalem, dia mulai dari Paulus sampai kepada negara-negara Eropa. Dari negara Eropa Injil itu masuk sampai ke Amerika. Dan dari Amerika keliling dunia sekarang sedang menuju kembali ke Yerusalem. Saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Punya waktu yang tepat. Ingat, kalau Tuhan dapat membuat bumi ini yang berputar tepat pada waktunya, saudara-saudara, jam kita bisa salah, bisa berubah. Tapi Tuhan punya tetap berjalan dengan luar biasa. Dan bukan kita punya jam sebesar ini, bukan. Tapi Tuhan, saudara lihat ini bumi ini bisa berputar dengan kecepatan yang demikian. Tetapi tepat pada waktunya semuanya. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Nah, saudara-saudara lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, yang telah memberikan kita firman Tuhan, menasihatkan kita, khususnya Taurat dan Nabi itu semua menggambarkan kehadiran Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, itu pun Ia memberikan kita Roh Kudus. Untuk apa Dia memberikan Roh Kudus? Yang pertama tadi kita sudah dengar bahwa untuk menghibur, menguatkan, memberikan semuanya itu Dia lakukan. Mengubah satu pribadi. Ya, yang namanya ketakutan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan saya percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita membuka diri, Dia akan mengubah kita. Bukan itu saja, Dia akan bereskan semua benih dosa yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Roma yang ke-7 dia menuliskan bahwa setiap kali ia ingin berbuat yang baik dan benar, yang jahat itu datang. Setiap kali ia merencanakan untuk memuliakan nama Tuhan, selalu muncul, saudara-saudara, keinginan daging itu yang akan menguasai dia. Dia alami itu. Padahal saudara tahu, mungkin satu pribadi yang berpotensial untuk menjadi ketua Sanhedrin. Satu pribadi yang luar biasa, dari masa kecil sudah menghafal 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, Bilangan, dan Ulangan. Itu semua mereka sudah hafal, saudara-saudara. Mereka bukan belajar seperti kita, ada waktu kalau kita belajar. Bukan. Mereka khusus orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu berjam-jam mereka baca sambil begini. Begini saudara, berjam-jam menghafal kata demi kata. Luar biasa sekali. Tetapi dia katakan bahwa apa semua yang ia tahu dan ia hidupin dalam agamanya, yang dia punya semua upacara agama yang dia taatin semua yang luar biasa. Dia katakan bahwa dia tidak bisa sanggup deal dengan dosa, benih dosa yang selalu mau muncul di dalam hidupnya. Meskipun ia sudah ahli di dalam hal pengajaran semua. Saudara kita harus tahu, Taurat itu, ini orang suka bertanya ini, ya, kenapa kita masih harus pakai perjanjian lama?
Kenapa tidak pakai perjanjian baru saja? Kita perlu supaya karena Taurat itu menunjukkan kepada kita dosa yang ada dalam hidup kita. Tetapi Taurat itu tidak punya kuasa untuk mengangkat, membersihkan, menguduskan di dalam hidup kita. Hanya menuntun. Sama seperti itu hukum infringement notice parkir-parkir yang kadang-kadang kita kena salah parkir. Benar nggak? Paling juga kalau kena jengkel, tobat, oke dia harus hati-hati parkir. Tetapi gak lama parkir lagi. Kalau ada kesempatan, tinggalkan lagi mobil itu, kita semua sudah ini. Benar gak? Kita semua salah dalam hal itu. Tapi tidak punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Tapi darah Yesus. Kuasa Yesus. Kuasa karya penebusannya. Dia membayar harga, memberikan kita yang baru dalam hidup kita. Dan itu terbukti dalam hidup Rasul Paulus. Dia katakan, siapa yang dapat menolong aku manusia celaka ini. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Karena dalam Yesus Kristus kita dipulihkan. Saudara-saudara, ini heater ya pakai atau air condition? Aircon ya, agak panas ya. Ini hari pakai jas karena sebentar masih ada pemberkatan. Saya gantung ya. Jadi luar biasa sekali. Rindukah saudara hidup di dalam kuasa kemenangan atas dosa? Saudara, kalau orang yang sudah menang atas kuasa dosa, dia tidak mampu lagi berbuat dosa. Saya kasih tahu. Meskipun saudara-saudara ada tahu itu, ada bukan keinginan, ada kesadaran bahwa kalau kita disakiti sebagai manusia, sakit ada, kita kadang-kadang ingin secara sekejap ingin bilang, awis bisa balas dia gitu. Ya, tetapi di dalam Tuhan saat kita berdoa, Tuhan bilang ampuni dia, doakan dia. Saya alami, orang bisa marah, maki, apa saja dalam saya. Saya sebagai manusia mukanya merah, kita kena serangan gitu, jadi malu, jadi apa semua marah timbul. Tetapi pada waktu saya berdoa yang muncul hanya memberkati orang itu, saudara. Saya hanya kasih tahu, kita ini sudah bagaikan domba-domba yang sudah siap disembelih saja. Saudara-saudara, itulah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Karena saya tahu nature saya. Dari orang Timur, pasti kalau orang mukul saya sekali, saya balas 10 kali. Benar gak kita dari situ? Tetapi sejak saya mengalami Kristus, bukan langsung waktu saya terima langsung ini. Terus berangsur-angsur sampai sekarang, saya tahu sudah berapa kali orang menyakiti saya. Saya tidak punya kemampuan untuk balas lagi. Mulai dengan kata-kata atau pikiran. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah menguasai kita. Dan yang ketiga hari ini saya rindu untuk membagikan ya di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 dan 21. Kita diberikan saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi Dia. Ayat 19 katakan begini, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara harus ingat
bahwa mereka tersebar karena mereka boleh dibilang dikejar, ya, dianiaya. Jadi mereka tersebar. Tetapi saat mereka tersebar, mereka tidak berhenti untuk menjadi saksi Kristus. Di antara orang Siprus, di antara orang-orang lain, orang Yunani, sampai orang yang ada Antioquia. Antioquia itu saudara tahu Syria. Yang terakhir ada gempa bumi besar di Turki, kurang lebih beberapa bulan yang lalu itu nggak jauh dari situ. Tempat Paulus headquartersnya gereja misi dunia mulai dari situ. Ya, Yerusalem banyak berkumpul tapi mereka belum memiliki misi global karena masih ada pengaruh culture mereka pada waktu itu yang tidak mau bergaul sampai Tuhan membuka sehingga mereka mulai dari Antioquia ini. Ya, memang daerah itu dulu banyak sekali orang Kristen, tapi sekarang memang boleh dibilang less dan beberapa persen yang ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sekarang ini tidak usah membuat kita rasa kok bisa ya, kok itu Sofia yang ada di Istanbul itu, Istana Sofia itu kok dirubah jadi museum dan baru beberapa 1-2 tahun yang lalu dirubah oleh Presiden Turki menjadi masjid lagi ya. Itu memang inilah nggak apa-apa karena Tuhan punya timeline untuk semuanya kita. Kita ada di masa ini, kita menjadi saksi saat ini, kita ada di pertemanan siapa, kita ada di kelompok mana, kita menjadi saksi. Kita ada di daerah mana, kita menjadi pendoa untuk daerah itu. Saudara-saudara, karena Tuhan secara strategically menempatkan kita di tempat-tempat yang tepat untuk hal-hal yang Dia ingin pakai kita. Sehingga Dia ready. Saudara-saudara, ini kan lagi dikit sudah dibilang musim kebakaran bukan? Sudah mulai ditakut-takutin bahwa this year could be big one again. The fire gitu. Tapi sebagai orang ahli dalam pemadam kebakaran, komisionernya sudah mulai menempatkan orang-orang itu di mana-mana. Dan saya percaya Tuhan kita lebih hebat dari siapapun. Dia sudah menempatkan kita di sini, kita di rumah ini agar kita menjadi lighthouse, terang bagi banyak orang di sana. Jadi yang ketiga saudara-saudara, kita tuh dipanggil menjadi saksi Tuhan. Daniel itu dia ada di masa yang paling sulit. Karena negaranya kalah. Ya dia dengan beberapa anak muda jadi masuk ke jari kerajaan untuk tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan Babylon pada waktu itu sangat besar pengaruhnya. Tetapi dia tidak pernah berubah imannya. Dia kuat menjaganya. Akhirnya raja yang paling besar pada waktu itu yang tunduk kepada Daniel dan Tuhan yang Daniel sembah. Luar biasa bukan? Kenapa? Karena mereka tidak mau kompromi dengan pengaruh culture yang sedang luar biasa menguasai mereka. Mereka hanya beberapa orang Ibrani, tetapi mereka dapat mengubah. Saudara-saudara, culture saat ini, saudara mungkin alami, saya alami. Saya dengan istri kalau kita ke kantor atau apa saja, ya kita langsung bilang, thank you, God bless you. Dulu, ya langsung bilang, oh God bless you too. Sekarang dia begini aja, para pegawai. Karena sudah diancam sama para ininya tuh, bukan diancam secara langsung, ya karena kita punya freedom rights. Tapi caranya mereka itu diam-diam bisa bilang, itu sih orang-orang yang masih percaya itu. Kalau bisa ada kesempatan lain, tidak ada pegawai lain, kita singkirkan saja. Jadi itu bisa menakutkan orang. Dan saya ingin katakan, kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, dan ia bisa menjadi pribadi seumur hidupnya, mulai dari masa remaja sampai dia 80-an. Raja boleh berganti, kerajaan boleh berganti. Ya, dia tetap menjadi orang pilihan Tuhan, saksi Tuhan. Karena sesudah dia berumur sekitar 80 tahun, raja yang baru
Darius ya bisa mengangkat dia dan tunduk kepada dia juga. Kenapa? Karena Tuhan yang ia sembah. Dan meskipun dia masuk ke gua singa, dia tidak ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kerinduan saya, kalau saudara firman Tuhan itu masih baca putus-putus, lebih banyak baca di HP daripada konsentrasi di sini, belajar dulu. Saudara belum tahu betapa rahasia-rahasia ini akan dibukakan kepada kita. Ya, jangan hanya tergantung kepada ada kiriman dari pendeta dari mana, hanya ini aja gitu. Ya, dan hanya baca aja. Tapi renungkan ayat-ayat ini. Karena setiap ayat ini punya kuasa di dalam hidup kita. Saya hanya ingin berkata, kurang lebih 45 tahun yang lalu saya terima Tuhan Yesus. Saya hanya pegang ayat-ayat itu, bukan ayat ini. Saya hanya ayat-ayat, saya hafal, saya hidupin. Dan saya ingin katakan, sesudah melayani dan ini semua, kalau bukan firman Tuhan yang menopang saya sudah mundur atau sudah jatuh. Tapi karena Tuhan menopang, tiap kali ada memikirkan hal yang negatif, langsung firman ini hidup dalam hidup saya. Ya, seperti kita lagi lemes, ingat apa? Yesaya 40 ayat 29 itu, ini orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lemah dan dia akan tetap kuat. Benar? Kuatkan langsung. Oh, apalagi Rasul Paulus punya, waktu kita menderita, suara Rasul Paulus berbunyi berkata, penderitaan ringan yang kita alami ini, apa artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang menantikan? Oh, semangat lagi. Kenapa? Firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Bagaimana kita? Apakah kita di-guide oleh firman Tuhan atau di-guide oleh kita punya diri sendiri yang kemungkinan besar salah banyak juga, saudara, atau di-guide oleh orang lain? Saya percaya firman Tuhan sanggup berbicara kepada kita. Dan Tuhan Yesus, hari ini saya sampaikan bahwa setiap kita yang mendengar dipanggil bahwa kita mau diterima. Tidak usah menunggu kita perfect dulu. Karena berapa kali saya ngajak orang tua-tua di sana, Pak, nanti saya sudah cukup baik dulu baru saya mau datang. Saya bilang sampai mati pun tidak bisa baik. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membaiki saat ia hidup di dalam hidup kita. Dia memberikan kuasa kehidupan itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dan Roh Kudus pun sudah dicurahkan, sudah diberikan, sudah diutus oleh Yesus. Ya, Bapa yang mengutus melalui Tuhan Yesus kepada kita, Roh Kudus ini. Untuk apa? Tinggal dalam hidup kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara-saudara, hari ini saya hanya rindu. Bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan penuh dalam hidup kita. Jikalau ada masa lalu yang menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, kerjanya Roh Kudus, kita perlu saat ini buang sampah-sampah itu dari hidup kita. Saudara, kalau kita tidak dapat air ya atau kita punya sink nggak bisa keluar air ke sewage system, itu berarti ada blok. Benar nggak? Kalau orang yang cukup sehat otaknya nggak usah macam-macam, langsung aja buang itu sampah-sampah. Benar nggak? Langsung air jalan lagi. Saya hanya ingin kasih tahu hari ini, banyak orang yang meragukan atau yang tidak mengalami Kristus, yang tidak bisa dipimpin oleh kasih kuasa Kristus, oleh Roh Kudus, karena kepercayaan yang masih meragukan itu terlalu banyak di dalam pikiran kita. Kita perlu katakan, Tuhan angkat ini semua, izinkan Roh Kudus bekerja saat ini. Siapa yang tidak bisa mengalami kepenuhan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini, coba kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, selidikilah hati saya. Ada satu orang, pendeta terkenal. Saya percaya mungkin saudara pernah dengar, Charles Stanley. Di Amerika baru meninggal beberapa waktu yang lalu, umur 90 atau 91. Saudara, dia waktu lahir umur 9 bulan papanya sudah meninggal.
Dan dia sudah jadi umur 50-an, lebih pun dia tuh masih mengalami kesulitan untuk memanggil Bapa itu adalah Bapanya. Karena dia katakan, I don't know my father. I don't know. Saya tidak kenal karena 9 bulan dia sudah tidak ada. Ya, itu yang menghalangi. Tetapi Roh Kudus segitu baik membuka dia. Dia sudah menjadi seorang pengkhotbah. Dan Roh Kudus itu membuka dia bahwa yang menjadi persoalanmu, you tidak bisa berhubungan intim dengan Bapa di sorga. Karena ini, you kecewa terhadap Bapamu. Kenapa meninggalkan engkau? Dia waktu anak-anak lain bermain dengan ini di sekolah, Bapak antar saya main soccer, saya enggak gitu. Itu semua ada. Dan hari ini saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus dapat memulihkan, membuat kita bisa intim dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah intim, relationship itu indah, saudara-saudara. Hidup akan berjalan dalam kuasanya. Kenapa kita tidak memiliki semua yang sudah disediakan oleh Roh Kudus? Ya, karena banyak hal yang menghalangi itu. Ada lagi kepahitan, ada yang pernah kata-kata mertua itu begitu sakit membuat dia sampai sekarang gak bisa lupa-lupa. Oh, kalau dengar firman Tuhan 30 menit kemudian sudah lupa. Tapi 30 tahun yang lalu mertua ngomong sampai sekarang masih diingat. Dan menunjukkan bahwa mertua lebih powerful dari Tuhan Yesus. You tahu kenapa? Berapa banyak orang yang hidup demikian. Ya, mertua berkata, wah ini mah gak cocok dengan anakku. Kurang cantik, kurang semua. Benar kan? Itu bisa. Tapi hari ini saya ingin katakan, bukan lagi kita hidup di dalam perkataan siapapun, tetapi di dalam firman Tuhan yang menghidupkan. Saudara-saudara, di luar sana tantangan banyak, khususnya untuk generasi muda kita. Bagaimana kita ini bisa menanam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah bukan sama seperti yang lain. Agama yang kita punya bukan lagi hanya ritual, tapi relationship yang diperlukan dalam hidup kita. Mari hari ini, siapa yang mau berkata, Tuhan, saya mau lebih komitmen untuk belajar firman Tuhan. Saya sudah belajar banyak, tapi saya ignore dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini lebih penting daripada yang lain. Bukan? Kita mau lebih pintar bukan? Belajar yang lebih penting dulu. Dan firman Tuhan inilah penuntun hidup kita, terang bagi jalan kita, pelita bagi jalan kita. Yang kedua, kita bereskan. Dan kita bilang, Tuhan, saya mau. Karena saya melalui saya hari ini sampaikan bahwa apapun keadaanmu, Tuhan Yesus mau menerimamu. Dan bukan nunggu kamu sudah baik dulu, baru diterima. Tapi saat engkau membuka hati, dia mau. Dan ketiga, hiduplah berjalan dalam kuasa yang sudah disediakan menuntun kita. Mari kita tenangkan hati dan berdoa. Mungkin engkau struggle dengan kepercayaanmu. Mungkin saat ini engkau sedang meragukan banyak hal. Mungkin saat ini sedang tergoncang dengan tantangan-tantangan hidup. Mungkin sedang alami dengan hal doaku tidak terjawab. Kenapa Tuhan aku berseru seakan-akan dia diam. Dia tidak mendengar atau dia tidak peduli. Tapi hari ini saya ingin sampaikan bahwa ia ada, ia peduli dan dia rindu untuk berbicara dengan kita. Kalau engkau saat ini masih merasa bahwa apa akhir dari hidupku, saya ingin sampaikan bahwa Kristus yang sudah bayar harganya untuk kita, untuk membuka pintu masuk ke dalam keselamatan kehidupan kekal. Dia tidak menunggu engkau sampai sudah sempurna atau sudah disebut orang suci baru ia terima. Tapi apa adanya ia menerima engkau. Yang dia rindukan adalah engkau dan hatimu yang mau terus dirubahkan oleh pertobatan-pertobatan dalam hidup ini. Jikalau engkau adalah pribadi yang tadi saya sebutkan,
Dan saat ini adalah pribadi ketiga yang rindu agar Roh Kudus menuntun hidup. Roh Kudus yang memberikan hikmat. Roh Kudus yang bekerja. Engkau boleh sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya juga rindu apa yang telah dimiliki oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Petrus, murid-murid dan 120 murid yang lain. Saya rindu bahwa hidup ini tanpa Roh Kudus kita semua lemah. Roh Kudus adalah pribadi Bapa, pribadi Kristus sendiri yang hadir dan tinggal di dalam hidup. Siapa yang rindu? Kami tidak berulang-ulang lagi, tapi satu, mari kita sama-sama menaruh tangan di dada. Karena yang Tuhan rindukan adalah hati yang terbuka. Hati yang rindu akan Ia yang juga rindu akan kita. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi. Saat ini sedang banyak kegoncangan. Kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami. Tapi mata kami tertuju kepada Engkau. Iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya kepada Tuhan yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan 2000 tahun yang lalu telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus kami. Yang membuat kami diterima oleh-Mu. Mari Tuhan, hari ini kami mau Tuhan untuk hidup bersama dengan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup anak-anak. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang masih terikat oleh apapun, belenggu apapun dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada apapun yang menghalangi hubungan yang harmonis, Tuhan kiranya Engkau berikan kemampuan untuk kami dapat bersihkan. Mari Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah kami. Dan saya rindu kita semua berdoa bersama-sama sambil bangkit berdiri sebelum saya serahkan kembali. Katakan sesuai dengan imanmu. Katakan kepada Bapa di sorga, Bapa di sorga. Mari ikutin saya, Bapa di sorga. Terima kasih karena Engkau luar biasa. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami dalam Kristus Yesus supaya kami ada di dalam-Mu. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami. Dan Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk pemberesan penerimaan kami dengan Engkau. Terima kasih juga karena Engkau tidak memberikan kami sendiri Tuhan. Tetapi Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun kami. Kami rela Tuhan untuk kuat di dalam Engkau. Untuk sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami mau Tuhan hidup lebih harmonis lagi dengan Engkau. Dengan hubungan relationship yang indah. Mari Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan, kalau kami lemah, jangan biarkan kami tersesat. Tuntunlah kami dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk.